Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa hadir kembali di Al-Majlisul Ilmi. Walaupun di tengah guyuran hujan yang cukup deras, semoga ini tidak menjadi sebab futurnya kita di dalam menuntut ilmu. Karena hakikatnya hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan dan keistiqomahan kepada kita di dalam melakukan amal kebaikan, di antaranya yaitu di dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala. Sekarang kita akan memasuki judul yang baru, yaitu Al-Jumu'atu, ibadah Jum'ah dan yang berkaitan dengannya. Disebut ibadah Jumu'ah karena memang dilakukannya pada hari Jumat. Syuhudul Jum'ati fardu ainin ala kulli muslim illa khamsah. Menghadiri salat Jumat itu hukumnya fardu ain atas setiap kaum muslimin, kecuali 5 golongan, kecuali 5 tipe. Yang pertama, siapa yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan ibadah Jum'ah
Yang pertama yaitu abdun mamluk, seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya. Biasanya hamba sahaya itu didapatkan ya dari hasil peperangan ya. Jadi mungkin hamba sahaya ini merupakan bagian dari ghanimah ya. Nah, bagi seorang hamba sahaya tidak diwajibkan atasnya untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Dan hamba sahaya ini tentunya bukan pembantu. Bukan pembantu. Maksudnya pembantu yang kita pahami sekarang. Kemudian yang kedua yaitu awimro'atun, seorang wanita. Jadi yang tidak terkena kewajiban syariat sholat Jumat adalah yang kedua adalah wanita. Yang ketiga yaitu awsobiyun, anak kecil. Anak kecil yang belum baligh. Yang keempat maridun, yaitu orang yang sakit ya. Jika seandainya dia memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah Jum'ah, menjadikan dia madorot. Kemudian yang kelima adalah seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Inilah 5 golongan manusia yang diwajibkan atasnya untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Yang pertama abdun mamluk, seorang hamba sahaya. Yang kedua wanita. Yang ketiga anak kecil. Yang keempat orang sakit. Dan yang kelima adalah orang yang sedang safar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah Jum'ah itu merupakan suatu kewajiban atas setiap kaum muslimin, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Surah Al-Jum'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil antara kalian untuk sholat di hari Jumat, maksudnya sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegera dirilah kalian untuk dzikir kepada Allah, artinya menghadiri sholat Jumat. Wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah sesuatu yang lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Ini dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan wajibnya melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah. Diterima Tariq bin Syihab anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah." Bahwasanya ibadah Jumat itu merupakan kewajiban atas setiap kaum muslimin, dilakukan secara berjamaah, fi jama'atin, dilakukan secara berjamaah ya. Kecuali 4 golongan ya. Ini berdasarkan hadis ini. Yang pertama abdun mamluk, hamba sahaya. Yang kedua awimro'atun, itu wanita. Yang ketiga sabiyun, anak kecil. Dan yang keempat adalah orang yang sakit. Dari mana ya sumber dalil bahwasanya tadi disebutkan bahwasanya yang wajib menghadiri salat berjamaah kan ada 5. Sedangkan berdasarkan hadis tadi ada 4.
itu berdasarkan asar, ya. Yang kelima yaitu berdasarkan asar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal musafiri jum'ah. Laisa 'alal musafiri jum'ah. Bahwasanya kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban Jum'ah, sholat Jumat bagi orang yang sedang melakukan safar. Jadi yang namanya dalil itu saling apa? Saling menjelaskan, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Muncul suatu pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau seandainya seorang wanita ikut Jumatan, ya? Karena kan doa hadisnya gini, bahwasanya Jumat itu, ibadah Jumat itu merupakan kewajiban atas setiap kaum muslimin secara berjamaah kecuali 4, ya. Salah satunya siapa? Wanita. Pertanyaan, boleh nggak? Berarti kan perempuan tuh tidak diwajibkan. Pertanyaannya, boleh nggak Jumatan gitu? Maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Hal itu berdasarkan ijma, ya. Itu berdasarkan ijma. Ijma'nya para ulama, ya. Sejak dahulu, ya. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Mungdir. Wa ajma'u ala annahunna in hadarnal imam fasallaina mahu anna dzalika yaji'u anhu in shallatil mar'atul jum'ata ma'a imamil jum'ah kafatha anidzuhri. Kaum muslimin telah ijma bahwasanya apabila para wanita menghadiri imam salat Jumat, mereka salat bersama imam Jumat, ya, maka itu mencukupi mereka. Itu mencukupi mereka, artinya boleh, ya. Dan jika dia, ya, melaksanakan sholat Jumat yang 2 rakaat tadi, ya, bersama imam, maka mencukupkan dirinya dari sholat duhur, artinya tidak perlu sholat duhur lagi. Ada beberapa, ya, dalil yang menyebutkan keutamaan ibadah Jumat. Yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala summa atal jum'ata fasallama qaddara lahu summa ansata hatta yapruga min khutbatihi summa yusallimahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mandi, tentunya mandi besar, kemudian dia mendatangi Jumat, ya, datangi masjid, akan sholat Jumat, kemudian dia sholat sesuai dengan kemampuan dia, artinya mulai dari sholat tahiyatul masjid, ya, sampai sholat sunnah mutlaqah, ya, terus sholat. Jadi nunutan, ya, terus sholat. Ini bagian dari sunnah muakkadah, ya, artinya dalam arti memiliki keutamaan, ya. Summa ansata hatta yafruga min khutbati. Kemudian dia mendengarkan khutbah khatib, ya, sampai khatib tersebut selesai dalam khutbahnya. Summa yusallimahu, kemudian dia sholat bersama imam, ya, sholat Jumat.
Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat setelahnya, ya. Artinya 1 pekan. Wa fadlu salah satu ayam ditambah 3 hari berarti 10 hari, ya. Dalam riwayat lain kan 7 hari, ya. Dalam riwayat ini ditambah 3 hari berarti jadi 10 hari. Tapi tadi, ya, artinya Jumatnya yang benar, ya. Tidak hanya sekedar Jumatan, ya. Betapa banyak, ya, di antara kita, ya, di antara kaum muslimin yang senantiasa melaksanakan ibadah Jumat, ya. Tapi ternyata hanya sekedar seremonial saja, ya. Era kubatur, rutinitas saja, ya. Melaksanakan ibadah Jumatnya tidak dibangun di atas dalil atau di atas sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke masjid, ya, saf depan masih kosong, maka dia mencari posisi untuk bisa apa? Untuk bisa duduk sambil tidur, tidur sambil duduk di belakang, ya, gitu kan? Cari tempat yang nyaman supaya nikmat, kan gitu, ya. Kemudian ada yang main HP, ya. Saya berkali menyaksikan ada orang yang memang ketika khotib cuma main HP saja, nah, seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, ya. Ketika masjidnya penuh di luar kan, baru ngerokok, ya kan? Itu. Bagaimana ibadah Jumat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Di sisi lain dia melaksanakan ibadah Jumatnya tidak dibangun di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanibatil kabair. Salat yang 5 waktu, ibadah Jumat pada Jumat berikutnya, setelah Ramadan pada Ramadan berikutnya itu menjadi kifarat. Buat menjadi kifarat dosa yang dilakukan di antara kedua waktu tersebut. Artinya satu Jumat pada Jumat berikutnya, satu Ramadan pada Ramadan berikutnya, satu salat berikutnya, ya. Dengan syarat apa? Idza jtanibatil kabair, dengan syarat dijauhinya dosa-dosa besar, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah sholat, ibadah Jumat, saum bulan Ramadan itu menjadi kifarat dosa. Jadi kifarat dosa. Dari satu waktu kepada waktu berikutnya, ya. Hanya saja berdasarkan hadis ini pun menunjukkan bahwasanya dosa yang dihapusnya bukan dosa besar, tapi dosa kecil dengan syahid idza jtanibatil kabair, apabila dosa besar itu dijauhi. Ini menjadi syahid yang menunjukkan dosa yang dihapusnya itu adalah dosa kecil. Adapun bagaimana menghapus dosa besar, ya, yaitu dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak hanya sekadar melakukan rutinitas ibadah, ya. Senantiasa meluruskan niat. Yang kedua, jangan kita beranggapan bahwasanya ibadah kita, sholat kita, Jumatan kita itu bisa menghapus dosa kita. Maksudnya dosa besar. Dosa kecil saja belum tentu, ya, karena ibadah Jumatnya juga kita asal-asalan. Apalagi tadi dosa besar. Dosa besar ternyata itu bisa dihapus dengan apa? Kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ya, kata Ibnu Qayyim, ya, ahli dzunub salah satu anharin iton ya tatahharu nabiha fid dunya fa in lam tapi fatuhiru binah fa in lam tapi fatukhiru
fi nahril jahim yaumil qiyamah. Bahwasanya bagi para pelaku dosa besar itu memiliki 3 sungai besar ya. Dengan 3 sungai besar tersebut mereka bisa membersihkan diri mereka dari dosa-dosa mereka ya. Yatatahharuna biha fid dunya. Mereka bisa membersihkan dosa mereka di dunia. Fa in lam tapi beturim tuhir fi nahril jahim. Tapi kalau seandainya 3 sungai besar tersebut tidak bisa membersihkan dosa-dosa mereka, maka mereka akan dibersihkan dengan sungai yang keempat, yaitu neraka jahim. Ya. Apa yang dimaksud dengan 3 sungai besar tersebut? Kata Ibnu Qayyim, yang pertama yaitu naharut taubat nasuha, yaitu sungai taubat nasuha. Dan ini yang paling besar, ya. Jadi dosa kecil, dosa besar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu nahrul hasanah, ya. Al-mustagriqal lil auzar. Bahwasanya yaitu sungai amal baik, ya. Kenapa? Karena disebutkan ya dalam ayat Quran, fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwasanya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Ya, akan tetapi ya sungai yang kedua ini diikhtilafkan oleh para ulama, apakah termasuk dosa besar atau hanya meliputi dosa kecil saja, ya. Kalau berdasarkan hadis tadi ya, berkaitan dengan keutamaan salat 5 waktu, 1 Jumat, 2 Jumat berikutnya, 1 Ramadan bukan yang dihapus adalah dosa kecil, ya. Nah, termasuk yang ketiga yaitu nahrul masaib al-adimah, yaitu sungai musibah, ya. Karena dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita itu bisa menjadi keparat dosa. Hanya saja sekali lagi ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Apakah meliputi dosa besar dan dosa kecil, ataukah hanya meliputi dosa kecil saja? Ya seperti itu. Makanya intinya bagi kita bahwasanya bagaimana menjadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita terus melakukan amal-amal kebaikan, kita terus bersabar ya dari musibah-musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kita, dan kita hendaklah senantiasa terus beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita mengetahui ya bahwasanya berapa kali Rasulullah SAW bertobat kepada Allah dalam satu hari, ya. Sebutkan dalam satu riwayat 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali, ya. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, ya ayuhan nas tubu ilallah fa in atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Karena sungguhnya aku ini bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ya, itu beliau bertobat dalam satu hari berapa? 100 kali. Kita berapa kali? Hah? Oh, kita duhur istighfar 3 kali, cenah ya. Asar 3 kali, ya. Maghrib 3 kali, Isya 3 kali, subuh 3 kali, jadi berapa? 3 kali 15 kali gitu. Dan eta ge sigana lin tobat teh maca istighfar wungkul. Nah, ini sebagai muhasabah untuk kita. Ini muhasabah untuk kita. Ya, kita teruskan. At-tahdhiru minat tahawuni biha. Ini ada peringatan ya terhadap orang yang melalaikan ibadah Jumat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim juga Al-Imam Ibnu Majah. Diterima sahabat Ibnu Umar, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ya. Annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi min barhi. Bahwasanya keduanya, ya, yaitu Ibnu Umar, Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW ya bersabda di atas minbarnya yang terbuat dari kayu. Beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wadhimul jumu'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Layan tahiyan aqwamun an wadihimul jumu'at. Hendaklah orang-orang itu berhenti dari meninggalkan Jumat. Nah, maksudnya
jangan sampai mereka melalaikan ibadah Jumat. Kalau tidak, aula yahtimannallahu ala qulubihim, maka pasti kalau seandainya mereka tetap lalai ya dari melaksanakan ibadah Jumat ya, maka pasti Allah akan menutup hati-hati mereka. Allah akan menutup hati-hati mereka. Menutup dari apa? Dari menerima kebenaran ya. Kemudian pasti Allah akan menjadikan mereka ya, atau dipastikan mereka akan menjadi bagian dari orang yang gofil, orang yang senantiasa lalai ya. Dan di zaman hari ini dan sejak dahulu juga ya, banyak orang yang tidak malu-malu ya, tidak malu-malu untuk tidak Jumatan, nyantai aja, nongkrong we isi jalan gitu ya. Itu ditanya nanti Jumatan karunya jangan bisa pinu. Pinu masjidna kena abi Jumatan. Isar. Anak langsung dengar dari orang seperti itu. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga Imam At-Tirmidzi, an Abi al-Ja'di ad-Damri, dari Ja'ad ya ad-Damri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salasa juma'in tawunan biha tabahallahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali Jumatan ya, secara lalai, disebabkan karena lalai ya, koream gitu ya, maka dipastikan Allah akan menutup hatinya. Ini ancaman, ini ancam menutup hatinya dia menerima kebenaran. Orang apa ya, meremehkan ibadah Jumat biasanya hasil tobatnya, termasuk orang yang sulit bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan ibadah Jumat. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa an Usamah bin Zaidin, dari Usamah bin Zaid, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man taraka salasa jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan tanpa adanya udur, tanpa disebabkan alasan yang syar'i, diterima oleh syar'i, kutiba minal munafiqin, maka dia akan dicatat bagian dari orang yang munafik ya. Kemudian kapan dilaksanakannya Jumat? Waktu duhur, waktunya di waktu duhur ya. Waktunya di waktu duhur ya. Ya di awal duhur ya. Di awal duhur. Hanya saja saya belum tahu, boleh nggak Jumatan 2:30 gitu ya. Saya belum tahu. Saya belum mendapatkan riwayat ya, bahwasanya Nabi para sahabat mengakhirkan waktu Jumat. Begitu ya. Tapi dalam hadis Nabi mereka melaksanakannya di awal duhur ya. Ada sih sebagian ya para ulama yang berpendapat bahwasanya salat duhur itu, salat Jumat boleh dilakukan sebelum atau menjelang zawal, menjelang masuknya waktu duhur ya. Hanya saja pendapat ini termasuk pendapat yang lemah ya.
Karena di sebagian tempat ya, sebagian tempat termasuk di sebagian, contohnya di Ciparai, Majalaya, ada sebagian masjid mereka itu memulai ya khutbah, ya khotib mulai khutbah itu misalkan ada jam 12, itu khutbah udah jam setengah 12 sudah khutbah ya. Ada pendapatnya, tapi mereka memang pas sholatnya mah pas masuk waktu, pas sholatnya mah gitu ya. Ini ada pendapatnya, tapi saya kira pendapat ini merupakan pendapat yang lemah ya. Makanya disebutkan di sini bahwasanya sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Bukhari juga yang Imam Abu Dawud, diterima sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sholat Jumat hina tamilu syamsi, itu ketika condong matahari, berarti setelah Jawa ya, lurus ya, Jawa bengkok dikit ya, seperti itu. Nah itu sudah masuk waktu sholat Jumat ya, dibolehkan. Bahkan di kitab ini dinukil juga ya bahwasanya pendapat yang memang membolehkan sebelum duhur ya begitu. Tapi sekali lagi ini pendapat ini terus pendapat yang tidak kuat, walaupun ada pendapat. Saya sendiri ya pernah diundang ke masjid yang termasuk beberapa teman juga diundang ke masjid yang tadi ya, pas khutbah natem sebelum duhur ya. Tapi karena di sana ada maslahat ya, akhirnya memang di sana udah menjadi kebiasaan ya, dan memang sebagian para ulama bolehkannya, dan pendapat ini disandarkan juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal ya, beliau termasuk membolehkan ya. Maka ketika khutbahnya sebelum duhur, tapi bagaimana diusahakan khutbahnya selesai pas waktu duhur, jadi pas waktu duhur ya sholat begitu ya. Jadi jangan sampai sebelum duhur sudah selesai dan kan setelah selesai kan mau sholat pasti ya, diusahakan pas selesai khutbah itu sudah masuk waktu duhur. Kemudian poin selanjutnya yaitu berkaitan masalah khutbah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu begal berdua keduanya ya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaumal jum'ati qa'iman summa yajlisu summa yaqum qala kama yaf'aluna al-yaum. Rasulullah SAW beliau senantiasa khutbah pada Jumat dalam keadaan berdiri ya, dalam keadaan berdiri ya, semuanya jelis kemudian berduduk. Ini berarti di khutbah kedua, mau masuk ke khutbah kedua. Summa yaqum kemudian dia berdiri, berarti masuk ke khutbah kedua. Kemudian Umar berkata ya, Ibnu Umar berkata, kama yaf'aluna al-yaum, sebagaimana kaum muslim melakukannya sekarang. Wahia wajibatun li muwadhafatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa adami tarkila abada. Dan berdirinya ketika khutbah itu suatu kewajiban, ya bukan sunnah, suatu kewajiban karena Nabi senantiasa melakukannya dan Nabi tidak pernah meninggalkannya, ya. Karena Nabi SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sempat ya
Ada kejadian ya, orang gitu ya, melaksanakan Jumatan, si imamnya duduk. Imamnya itu duduk ya. Dia mengatakan kan itu wajib. Ya, apa khutbahnya itu duduk saja. Bahkan ngariung jeung jamaah, dahanap gitu kan. Ketika kita menjelaskan tentang pentingnya berpegang teguh terhadap sunnah, ya, jika ngajakin gitu. Jika ngajakin gitu. Ah, cenah aya orang ya ge hutah orang juga cenah. Dalil wajibkeun. Duduk kan seperti itu. Kemudian Kang Tony mungkin sampai sini dulu ya. Oh. Iya, Ana agak kurang ini. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Belum dilanjut mungkin ada faedah dari antum atau pertanyaan. Nah. Assalamualaikum. Kita bagaimana ini? Ya nggak apa-apa, putuskan saja. Kan takut ada sifat sudah di sana. Antum sudah di sana kan? Antum batalin, gak Jumatan. Ya makanya kalau cari masjid yang sekiranya di sana yang menyampaikannya ustadz-ustadz yang memang dikenal ya dengan manhajnya seperti itu. Adapun misalkan kita udah masuk, kita bingung, aduh ini kita udah siang nggak mungkin, ya udah antum masuk saja nggak apa-apa. Dan kalau seandainya ada hal yang menurut antum, menurut ilmu antum ada hal yang salah ketika disampaikan, dan ini kalau tidak dibenarkan akan menyesatkan manusia, antum sampaikan. Antum sampaikan itu boleh. Kan Ustadz katanya tidak boleh. Ngomong boleh kalau antum melihat ada penyimpangan dari apa yang dijelaskan oleh seorang khatib, ya. Bertanya aja boleh sebetulnya. Tapi kita lihat situasi kondisi, ya begitu. Mungkin antum pernah kan baca hadis bahwasanya Husain bin Abdurrahman melihat Umarah bin Ru'aibah, ya, itu benar Bishr bin Marwan, dia di atas mimbar, ya, di akhir khutbah dia berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian kata Husain bin Abdurrahman, qabbahallahu atainal yadain. Semoga Allah memburukan kedua tanganmu. Ini berarti boleh nggak mengingkari? Boleh, karena itu mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah. Maka kata Husain bin Abdurrahman, sungguh aku melihat Rasulullah SAW, ma yajidu ala an yakub yadi hakada. Bahasanya Rasulullah SAW itu tidak lebih, ya, ketika berdoa, ya, dengan tangannya, melainkan beliau berisyarat. Wa asyara bi isbahi al-musabbihah. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, seperti itu. Ya termasuk tadi antum kan ketika khutbah. Tapi kalau antum ragu jangan. Ini benar, udah antum jangan protes. Semua agama itu benar, misalkan. Nah, antum protes saja. Gak apa-apa ya. Itu. Ada lagi?
Nah, hmm? Hmm. 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 Cut, di cutting, di bulking. Ya pertama, eh, sejauh mana pengaruh dia terhadap masjid. Pasalnya dia punya peranan pengaruh besar terhadap masjid, ya. Ketika kita berhentikan, misalkan ini kemungkinan besar ini akan menjadikan dakwah kita terganggu. Ya udah biarkan dulu aja. Sambil motivasi dia untuk mau belajar. Diundang saja setiap kajian, diundang. Gitu ya. Jadi apa kalau saya nggak ada pengaruh dan sebagainya, gitu ya. Biasa-biasa aja, dia orang luar, misalkan nggak ada pengaruh, itu ya antum ini aja kan. Tapi kalau dia memang punya pengaruh, sabar, kemudian ajak dia untuk kajian, begitu. Karena ya pernah kan bapak semuanya diganti, akhirnya ngamuk gitu kan. Akhirnya kita yang diberhentikan semua. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.